Kajian berseri tematik bersama Ustaz kita, guru kita, Ustaz Dr. Dasman, Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail Al-Siyabah. Baik, sembari Ipa, adakah kita kumpulkan kepada Ustaz waktu telah kita sediakan, kita buka dengan baca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات من الآباء والأمهات wal-ikhwani wal-akhawat wal-banina wal-banat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid At-Taubah Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati dan senantiasa dikenang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang sejuk karena habis diguyuri hujan lebat. Alhamdulillah petang ini kita bisa kembali dekat-dekat di Masjid At-Taubah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita taubat, berikan rahmat, ampunan, taufik dan hidayah. Selawat dan salam semoga senantiasa pula menghiasi majlis kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan memuji dan memuja Allah, mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah, majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kembali kita
menyambung silah, hubungan. Kalau kita selalu mengistilahkan silaturrahim dengan ilmu ini melalui salah seorang ulama kita, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin. Dan sebelumnya kita berdoa dengan penuh harap mudah-mudahan diijabah Allah untuk senantiasa memberikan ampunan kepada orang tua kita, saudara mara kita, guru-guru dan ulama-ulama kita, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah, yang sehat tambah sehat, yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan dan afiat. Banyak di antara ustaz-ustaz kita hari ini sedang diuji dengan penyakit ini. Semoga Allah melindungi kita daripadanya dan mereka disegerakan sehatnya, amin. Dan yang sudah meninggal, semoga Allah lapangkan kuburannya, Allah terima amal-amal salehnya, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kiriman pahala dari amalan-amalan yang pernah dia lakukan, yang merupakan amal jariyah, atau doa anak yang saleh, atau doa kaum muslimin secara umum. Mudah-mudahan mereka mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, kita masih dalam babu al-istiqamah, bab tentang istiqamah. Dan memang setelah beriman adalah yang berat itu adalah istiqamah. Ibarat juara, mendapatkannya mungkin susah. Ya susah memang dapat juara, tapi yang lebih susah lagi mempertahankannya. Nah, oleh itu maka istiqamah itu mesti senantiasa diusahakan dan senantiasa diminta. Allah SWT mengajar kita untuk meminta di dalam surat yang paling mulia, Ummul Quran, di dalam ibadah yang paling dicintai Allah, yaitu salat 5 waktu, ditambah salat-salat sunat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Dan istiqamah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, orang istiqamah bukan berarti tak pernah salah, seperti yang akan disampaikan dalam hadis berikut ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-86, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, sahabat yang diberikan kemuliaan, paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis Nabi itu mutiara, dan beliau yang banyak mewarisinya. Ini adalah suatu kemuliaan dan telah dibagikannya kepada kita. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Qaribu artinya adalah al-qasdu, seperti yang ditafsirkan oleh Imam Nawawi, al-qasdu allazi la ghuluwa fihi wa la taqsir.
yaitu bersikap al-qasd, yaitu pertengahan, yang tidak ada ghulu, melampaui batas, wala taqsir, dan tidak pula tidak peduli. Artinya jangan terlalu dipaksakan dan jangan pula ringankan. Bersikaplah muqarabah, artinya sesuai dengan kesanggupan, tidak dipaksakan dan tidak pula dicuaikan atau dilalaikan atau diringan-ringankan. Kemudian wasaddidu, kemudian saddid. Saddid itu adalah membidik supaya tepat sasaran. Jadi saddada fulanun qausahu, fulan membidikkan panahnya. Kalau membidik berarti supaya kena sasaran, tepat. Atau saddada fulanun qaulahu, fulan berhati-hati mengucapkan perkataannya supaya benar. Makanya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulahu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayat lain. Tasdid adalah isabatul haqq wal istiqamatu 'alaiha, yaitu menepati sasaran kebenaran dan senantiasa di atas kebenaran tersebut, wal istiqamah. Nah, maka hadis ini mengatakan kepada kita qaribu wasaddidu, artinya mendekatlah kepada kebenaran, tidak berlebihan dan tidak melalaikan. Kemudian wasaddidu, berusahalah untuk mendapatkan yang benar dalam perkataan, dalam perbuatan dan keyakinan. Ini hadis kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang memberi harapan kepada semua kita bahwa orang yang beriman, orang yang istiqamah, orang yang beribadah, rajin beribadah sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan firman Allah, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha mastata'tum, yaitu bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupan. Maksud kesanggupan di sini kaum muslimin artinya kenyataannya memang sanggup. Ini ada yang, kalau yang ngeles kata orang Jawa kan, artinya yang cari-cari alasan banyak. Dia sanggup bogek nak bukan. Ini tidak masuk. Yaitu dia sanggup, dia tidak sanggup tapi tidak melakukan, dia tidak masuk. Yang dimaksud itu adalah kesanggupan. Misalnya kita sudah cinan sekali naik haji. Tahu cinannya? Cinan sekali naik haji, tetapi tak sanggup. Karena apa? Mungkin karena kesehatan tak mengizinkan. Uang ada, atau tak keluar-keluar. Apa nama istilahnya? Kuotanya, ya. Tak keluar seat kita, tak dapat bagian. Atau piti tak tahu, memang tak ada uang. Karena bagaimanapun hari ini semuanya yang bisa naik haji itu orang beruang, orang yang berduit. Artinya duit dalam artian dia punya kemampuan. Karena Allah kata Allah katakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk menunaikan haji karena Allah
ke mana? Ke Baitullah bagi siapa yang punya kesanggupan. Istita'ah di sini ditafsirkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zadu war-rahilah. Az-zadu war-rahilah yaitu bekal dan kenderaan. Ada bekal tak ada kenderaan, tak sanggup pula. Ada kenderaan tapi tak ada boleh minyak, tak jalan juga. Jadi harus az-zad, bekal dan kenderaan. Sebagian ulama menyebutkan aman, keamanan di jalan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, jadi bertakwa kepada Allah, istiqamah itu artinya sesuai kesanggupan. Bahkan wasaddidu, berusaha untuk selalu benar. Dan orang yang berusaha benar walaupun salah, maka Allah ampuni. Walaupun salah Allah ampuni, karena dia tidak sengaja. Beda dengan orang yang tak peduli, nak salah nak benar, maka orang seperti ini tidak berdosa. Tapi kalau orang yang berusaha untuk selalu benar ternyata salah, maka dia dapat ampunan Allah SWT. Bahkan salah yang diizinkan Allah SWT bisa dapat pahala. Misalnya seorang alim, orang berilmu yang berhak untuk berijtihad dalam suatu masalah agama. Kan orang alim boleh berijtihad? Boleh kan? Kalau orang jahil nanti tidak ijtihad lahirnya, jahat hasilnya. Nah, orang alim berijtihad dibolehkan oleh syariat. Banyak dalil yang mengatakan itu, bahwa orang yang berilmu, idza ijtahadal hakimu, orang yang hakim atau orang yang alim berijtihad lalu dia fa'asab, dia benar dalam ijtihadnya, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala berijtihad, pahala dapat kebenaran. Dan bila dia berijtihad dan dia berhak untuk itu, lalu salah, dapat 1 pahala, padahal akhta, salah, maka dia dapat pahala. Tapi orang jahil lalu berijtihad, atau orang yang belum sampai martabat ijtihad lalu berijtihad, pada ada ulama, ya kan, sekarang kan masih banyak berijtihad sendiri kan, banyak ijtihad sendiri, ulama masih banyak, dia berijtihad sendiri, ya, tidak kembali ke kibar ulama. Nah, yang seperti ini sekalipun benar berdosa, sebab dia tidak berusaha menempuh jalan yang benar. Mafi tasdid, sekalipun benar tetap berdosa. Seperti kata Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah Al-Aqidatul Tahawiyah, bahwa orang yang tidak alim, yang bukan mujtahid, bila berijtihad dalam masalah agama, benar pun berdosa. Apalagi kalau salah. Ya, benar dosa. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak diizinkan untuknya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya sebagian saudara kita kadang-kadang mengatakan jangan terapkan, jangan amalkan ini sebab membuat orang berdosa gara-gara kita, katanya. Ya, contoh, kita mengamalkan suatu amalan yang jelas disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, tapi masih asing di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu orang. Misalnya saya berpakaian sendiri mengganggu orang? Tidak mengganggu kan, kan pakaian saya yang pakai. Kalau saya potong pun pakaian saya kan, bukan pakaian orang yang saya potong. Tapi kalau bau yang musaji dia salah memang. Ini yang saya potong adalah pakaian saya. Tapi ada yang tidak nyaman. Ada yang tidak nyaman. Apa tidak nyamannya? Kecenu ada ayu so. Nah, yang seperti ini kaum muslimin ada yang bilang
Ini merusak ukhuwah katanya, merusak persaudaraan muslim. Yang rusak bukan pakaiannya, orangnya yang rusak, yang menengoknya. Maka yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak termasuk yang berdosa. Tidak masuk yang dosa. Tapi kalau buan-buan setiap ke masjid bawa gunting, sabun panjang selalu itu dosa memang. Tapi kalau saya ke masjid pakai sarung sendiri, saya tinggikan di atas lutut, di atas lutut, di atas mata kaki, di atas tumit, di atas mata kaki, mengganggu orang? Enggak kan? Tapi kalau ada yang tidak suka, itu bukan karena saya yang salah, dia yang salah, dia yang salah. Jelas ya? Atau misalnya saya berjenggot sendiri. Nah, pada asalnya kan boleh saja kan, tidak ada syariat pun misalnya, tidak ada sunnahnya sekalipun, bebas tidak orang berjenggot? Bebas kan? Itu orang-orang koboi berjenggot boleh. Nah, tidak ada masalahnya. Cuma ada sebagian kalau awak lawan ustaz berjenggot bongi, kalau orang lain berjenggot tidak bongi. Kalau penyanyi jenggot mantap, kalau ustaz berjenggot radik. Nah itu. Yang seperti ini tidak masuk. Karena apa? Dia yang sakit sebenarnya, bukan kita. Kecuali ya saya buat pula saya buat kunci khusus, siapa yang jenggotnya dipotong saya pasang di dagunya alat supaya tidak bisa motong. Itu dosa saya, nanti jenggot orang diurus saya. Jelas kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi saddidu wa qaribu, yaitu mendekati kebenaran, berusaha selalu dalam kebenaran. Kalau salah, karena memang tak ada satu pun kita yang tidak bersalah, tak satu pun kita yang maksum, betul itu. Maka jangan katakan, jangan cari teman yang tidak pernah salah. Apalagi kalau cari ustaz yang tak pernah. Ya, sebagian jemaah masya Allah, ustaz kecil malaikat. Ustaz dibilangnya malaikat. Ustaz tu tak malaikat kaum muslimin. Nah, ustaz tidak malaikat. Jadi dicari yang tak pernah salah, tak ada. Yang tak pernah salah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, karena salah itu adalah tabiat manusia. Seperti kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullukum khatta'un. Semua kalian banyak salah. Banyak, tak sekali dah. Banyak. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan orang yang banyak salah ini yang terbaik adalah yang paling banyak pula bertaubat kepada Allah. Di sini diambil dalil oleh ulama bahwasanya kesalahan yang berulang boleh taubat berulang-ulang. Nah, karena pintu taubat tak tertutup. Walaupun dosa yang sama tetap berlaku, dia bertobat lagi. Nah, mudah-mudahan yang terakhir dia, yang pertama tobat sama lado, yang kedua angin ci ayam, ya kan? Yang ketiga serius tobatnya. Itu tak apa-apa. Karena proses itu berlaku kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Buktinya orang-orang yang masuk Islam zaman Nabi misalnya, atau zaman sahabat, lalu dia murtad, kemudian dia ke Islam lagi, diterima apa enggak? Diterima. Makanya orang yang murtad disuruh tobat kan? Langsung didor atau suruh tobat? Suruh tobat. Ustutib, suruh tobat. Kalau tidak baru dikenakan had. Nah, artinya dia dari dosa kemudian taubat, masuk Islam, kedalam itu dia murtad lagi, bikin dosa yang sama, itu ya, kufur lagi, maka disuruh lagi taubat. Jadi kaum muslimin, proses itu harus berjalan. Sebab apa? Bagaimanapun kita tak berdosa sekalipun, ini ujung hadis disampaikan oleh Nabi SAW, wa'lamu, sebab ketahuilah oleh kalian, annahu la yanju ahadun minkum bi'amalihi, karena sekuat apapun kalian beramal, kalian tidak selamat dengan balasan amal kalian, tidak. Dengan amal tak cukup untuk selamat. Jelas kaum muslimin? Jadi amalan kita tidak cukup untuk membuat kita selamat dari apa? Dari neraka. Kecuali Allah
kecuali Allah. Qalu wala anta ya Rasulullah, dan engkau sendiri ya Rasulullah tidak selamat dari neraka dengan amalnya, arti pengganti dengan sebagai pengganti amalnya. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ana, sekalipun saya, amalan saya tidak cukup untuk selamat dari neraka dan masuk surga. Kalau hanya mengandalkan istilahnya barter, ya, bahwa tukaran uang, tukaran amal kita surga, tidak cukup. Illa ayyataghammadiyannallahu birahmatin minhu wa fadl, kecuali Allah yang meliputi saya dengan rahmat dan karunia-Nya. Ya, jadi Nabi mengatakan sekalipun saya, dan siapa yang bisa menandingi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan, ana a'lamukum billah wa atqakum lah, saya yang paling berilmu tentang Allah dari antara kalian semuanya, dan yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah semuanya. Bahkan beliau adalah Nabi yang paling bertakwa, Nabi yang paling mulia, tapi amalannya yang sedemikian banyak tidak cukup untuk menyelamatkannya. Tapi jangan salah paham, berarti Nabi tidak jamin masuk surga. Ini sebagian ada pula yang bilang itu muslimah, salah paham lagi. Ya, karena dipotong-potong hadisnya, Nabi ingin tunjukkan ke kita bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin, mukminah, dia ingin istiqamah tapi tetap aja akan tergelincir. Makanya tasaddidu, berusaha untuk benar. Jangan berusaha untuk tidak benar. Sebagian orang memang mencari-cari kesalahan, artinya setiap keringanan yang disebutkan ulama diambilnya. Ya, setiap keringanan, kalau haram jauh halal, ambianan halalnya. Antara wajib dan makruh, wajib dan sunat diambilnya yang sunat, bukan untuk dikerjakan, untuk ditinggal rugi banyak dia. Iya tak? Antara haram dengan makruh ambil muqarrah supaya bisa dilaksanakan, rugi, banyak ruginya. Antara wajib dan haram diambilnya yang antara wajib dan sunat diambilnya yang sunat. Akhirnya disunat, amalannya di sunat, tidak ada yang digiatkan. Berarti tidak ada tasdid wa muqarabah di sini. Yang tasdid muqarabah berusaha untuk mendekati sempurna, walaupun kita tidak akan mendapati sempurna. Nah, kalau kalian tidak sanggup, jangan putus asa. Itu maksud Nabi SAW. Jangan putus asa, karena memang amal itu tidak menjadi pengganti kita masuk surga. Artinya saya bayar dengan amal, tidak. Tapi dengan apa? Tetap dengan rahmat Allah SWT. Tentu mungkin masih ingat kisah seorang ahli ibadah di Bani Israel. Masih terkenal lah. Oh terkenal nak citong dah. Ulang lihat. Subhanallah. Allah ceritakan, dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Dalam hadis qudsi Nabi ceritakan, Nabi SAW ceritakan ada seorang ahli ibadah di umat-umat terdahulu, beribadah selama 500 tahun. Jadi seolah-olah jangan terkajut lah orang dulu sampai 1000. Kalau kini adanya ada 50 tahun mati air tak percaya kalau macam itu. Ya 500 tahun tak ada. Sekarang ni yang berumur seperti itu, karena Nabi katakan a'maru ummati ma baina 70 wa 60 sana wa qalilun man jawaza zalik. Umur umatku rata-rata 70 sampai 60, sedikit yang lebih dari itu, sedikit. Jadi kalau ada nyampe 50 tahun duto, kecuali iblisnya. Kalau lah iblis memang duto memang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dia beribadah 500 tahun. Ya, dalam riwayat itu dia tidak ada, boleh dikatakan tak ada buat dosa, karena tinggalnya selalu di Soma, di tempat rumah ibadahnya. Kaum muslimin dan muslimat, ketika mau masuk surga, kan Allah SWT suka orang-orang yang beramal saleh, lalu dia berikan rahmat. Apa kata Allah SWT kepada para malaikat? Adkhilu abdi hadzal jannata birahmati
masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Jawabannya, la ya Rabb, bi'amali. Ya, dia lebih pede dengan amalnya. Ya mungkin kalau gitu cuma saya ibadah 500 tahun, sebab sebulan merimai bertaubat mati sudah itu masuk surga sama. Ya tak? Bahkan mungkin ada yang belum sempat beramal dalam Islam masuk surga juga. Ya tak? Subhanallah. Ya seperti anak Yahudi tadi. Yang kemarin seorang anak Yahudi pembantu Nabi SAW, ketika dia sakit dijenguk oleh Nabi SAW, lalu kata Nabi, aslim, masuklah kamu Islam. Dia tengok ke ayahnya. Ayahnya karena kasihan tengok anaknya, dia kasih, oh ya, ati Abul Qasim, kamu ikuti Abul Qasim, karena Nabi memang baik pada anak itu. Dan pasti dia cerita pada ayahnya, ikuti dia. Akhirnya dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk surga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Atau kisah orang yang bertobat yang telah membunuh 100 orang, belum sempat beramal kecuali taubat. Maka taubat itu luar biasa kaum muslimin. Nah ini 500 tahun beribadah, taubat, istighfar, doa, semuanya dia lakukan selama 100 tahun, tidak ada dia buat dosa. Masa mau masuk surga sama aja dengan sebulan yang baru taubat jadi apa namanya preman godang, sudah itu sama masuk. Enggak, saya dengan amal. Kata Allah SWT, adkhuluhul jannata birahmati, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Dia bilang, la ya Rabb bi'amali, saya ingin masuk dengan amal saya. Dikiranya kalau dengan amal derajat lebih tinggi. Awalnya dapat kelas 1, dapat super eksekutif, mungkin itu bayangannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai 3 kali dia minta kepada Allah dengan amalnya. Lalu Allah SWT ingin buktikan bahwa rahmatnya itu lebih luas dari amal itu. Kalau gitu kalian timbanglah amalan dia dengan nikmat yang aku berikan. Coba nikmat terbesar apa? Hah? Mato ya? Bila-bila bagi laki-laki. Cinan mato kena nancang. Makanya yang laki-laki ke kalau nyanyi dapat musibah motor ditutupi lah. Yang dosa banyak di mata. Dosa laki-laki banyak di mata. Salah ibu-ibu juga, kenapa tengok-tengok kan? Ya tak? Ya dapat. Kan cinan orang laki-laki kan dek cinan nampak kan? Kelantino dek cinan buliok. Kelantino tidak, cinan bu. Kalau lekan buliok so cinannya. Tapi kalaupun ancak ganteng ndak kan boleh. Amwa? Ndak. Amwa milih non tua lainnya. Iya, pada non muda tapi ndak kan boleh kiki. Iya kan ada kisah. Ke kisah dalam kisah lah jadi. Ada seorang kisah qadhi dah tua. Iyas al-Qadhi. Ingat simpang tadi ya? Nak paham maksudnya. Nah, jadi qadhi ini dah tua, sama-sama melamar dengan seorang pemuda, yang dilamar anak gadis, sama-sama melamar. Akhirnya dasar qadhi ini cerdas, memang terkenal cerdas, menyelesaikan perkara itu selalu tepat. Lalu dia bilang, anak muda, saya nasihati kamu, sekira belum pandai untuk mengurus ekonomi keluarga. Bagaimana kamu ngatur keuangan keluarga? Kamu kan belum pengalaman. Jangan main-main Pak Tua. Saya menghitung duit 1 sen pun tak luput dari hitungan saya. Ini dengar depan anak gadis ni. Atau jangan, ya 1 sen tak luput. Cik Pia tak? Pasti baca catat. Kalau tiap Cik Pia baca catat apa roh? Payah betong ni nyuruh. Ya tak ada yang luput dari saya katanya. Lalu dia bilang, lalu Pak Tua jangan-jangan yang tak pandai. Kalau saya masalah ekonomi keluarga paling sederhana. Saya setiap dapat uang terima gaji, saya taruh di suatu tempat yang bisa dilihat oleh istri saya. Silakan kamu mau ambil berapa. Mana yang kalah? Asli anak gadis itu milih yang tua. Jadi yang laki-laki memang dimatung. Asal lancak nyalewon. Tapi kalau tinon tak cukup ganteng tak bisa makan debangnya. Iya tak? Iya tak?
Badan atletis tak bisa dimakan ini. Tapi yang bisa dimakan itu ada pemberian, kasih sayang, perhatian. Banyak lagi ceritanya itu. Asal pandai tuntun babi siok ke telinga. Iya babi siok. Tapi kalau orang Tino enggak. Banyak dosa di mulut. Ini banyak jatah cito tiai. Dalam penelitian orang Tino 24,000 kata saya. Awak laki 7,000 nya. Mana banyak. Jadi kalau ceramah Dumai bini ceramah ke awak jadi pendengar lah ya, jangan 7 lah. Nah, kalau ndak diceramain banyak sama istri, mesti punya banyak anak. Apalagi anak banyak pongai. Abi citoro. Iya kan, sangko 3,000, sangko 3,000, nya 8, abi 24,000. Ya ketika pulang, nak tolak citoro. Tapi kalau tampil anak sarang atau berdua, elok pongai sodoh. Lelatinya nak bangi, nak ambil bangi kan? Itu laki dulu kan dibangi. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah punya anak banyak itu indah sebenarnya. Menyenangkan ayah, menyenangkan ibu. Tidak sampai bangi ke laki lah. Tidak sampai bangi ke bininya pongai anak lapur. Baiklah kaum muslimin, kemana tadi? Nah, jadi coba tes nikmat mata, bandingkan dengan amalan 500 tahun, ditimbang. Soal bagaimana timbang, soal tengok ada abad sama. Yang jelas ini katanya ditimbang, dan timbangan itu hakiki, akan dilihat nanti pada hari kiamat. Tidak mesti sesuatu yang kita imani harus tahu detailnya sampai sekarang. Surga kita tidak tahu juga detailnya gimana ya, berapa sentimeter, berapa ketebalan bangunannya, volumenya berapa ya, kontraktor pun tidak tahu gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, lalu ditimbanglah nikmat mata tersebut, maka hampir habis seluruh amalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana dengan kita kaum muslimin? Dari situ baru dia ngaku, la ya Rabb, angkat tangan saya masuk surga dengan rahmat. Ngaku tidak bisa. Memang hanya rahmat Allah lah yang bisa masukkan kita ke surga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka siapapun yang istiqamah lalu tergelincir, cepat dia bangkit kembali, tergelincir dan bangkit kembali dan beramal sesuai dengan kesanggupan. Jangan dipaksakan. Sebab Nabi katakan, masyadda ahadun hadzal dina illa ghalabah. Tidak ada orang yang memaksakan diri dalam beragama ini kecuali dia akan kalah. Dia kalah. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang tasyaddud, yang melampaui batas, yang tak boleh orang salah sedikit pun, yang ikhtilaf fikih saja dia tidak bisa terima, akhirnya dia sendiri kalah. Ya. Ada dulu orang, Masya Allah, nengok orang doa bersama aja, ini masuk neraka semuanya katanya. Awak kan tak sampai gitu kan? Jangan sampai gitu tuh misalnya, ada berlebihan itu. Tidak boleh kita hukum. Akhirnya dia jadi pemimpin doa bersama. Akhirnya dia yang jadi. Jadi menelan ludah sendiri karena berlebihan. Alhamdulillah kita tak pernah menghukum orang yang berbuat bid'ah hasanah. Kan hasanah bagi sebagian saudara-saudara kita, hasanah ya, tidak mengeluarkan dia dari Islam walaupun sia-sia dalam keyakinan kita. Keyakinan kawan-kawan kita tentu itu pahala besar karena hasanah. Tapi kita tidak katakan ini pasti masuk neraka dan kita pasti masuk, tidak. Demi Allah kita tak mengatakan itu. Walaupun dituduh seperti itu, biasalah orang tak suka pasti menuduh. Yang kita katakan adalah setiap bid'ah itu sesat, itu aja. Mereka bilang enggak, ada bid'ah yang tidak sesat. Itu aja. Saya memahami perkataan Nabi, bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah. Sebagian mereka tidak bilang ini umum, ini ditaksis dengan apa? Dengan keyakinan saya, dengan keyakinan saya bahwa ada yang baik, silakan. Cuman tidak bisa kita mengatakan, kecuali yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, bahwasanya amalan itu Nabi katakan yang paling berilmu saya, yang paling bertakwa saya. Berarti untuk tambah ilmu tidak ada lagi pintunya dari Nabi. Untuk nambah ketakwaan tidak ada lagi amalan lebih dari Nabi. Lalu kita tambah, tidak malu sama Nabi SAW. Itu maksud kita. Ini pemahaman kita. Mereka bilang tidak. Nabi waktu itu malu nyampaikannya. Akhirnya kita yang temukan sendiri. Ini akal-akalan. Sebab kalau ada yang baik tak sampaikan Nabi, kita nuduh Nabi tidak menyampaikan, tidak tabligh, lebih berbahaya. Atau Nabi tidak tahu, ini lebih bahaya lagi, lebih hebat kita dari Nabi SAW. Atau Nabi tahu tak menyampaikan, auzubillah. Atau Nabi tahu tapi belum masanya menyampaikan, berarti risalah belum selesai. Semuanya kena kita. Nabi tahu tak disampaikan, kena, karena sifat Nabi tabligh. Nabi tidak tahu, kena, karena Nabi mesti lebih berilmu dari kita. Nabi tahu sebenarnya tapi belum waktunya disampaikan, berarti Nabi belum selesai menyampaikan risalah. Ini bahaya yang keyakinan seperti ini. Oleh sebab itu, maka yang selamat adalah ikutilah perkataan Nabi SAW. Dan Nabi tidak katakan bahawa orang yang melakukan kesesatan langsung masuk neraka, itu bukan urusan kita. Dan bahwasanya orang-orang yang istiqamah belum juga jaminan masuk surga, tetapi jalan itu jalan yang mendekatkan. Jelas ya? Tak boleh pula kita Jabriyah nanti yang Pontian kan sampai ke sumbernya Ustaz Dodong ke Dumaitan. Tak, pasti harus dilalui juga jalan ke sumber. Mana jalan? Kalau tak jauh kena lewat Kuansing kan itu. Ya Tan Kinau dong ke Kuansing, dan nak lewat jauh tu motor Ustaznya. Silakan, tak masalah. Siapkan je bensin banyak, PT banyak, makan banyak. Tapi mana yang lebih baik dari sisi tenaga kita? Jalan ini yang jelas kan? Jadi kau jalan ndok di orang Kinang, kecuali orang Kuansing datang lekan Kinang dulu hati ya. Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Masuk waktu? Baik, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu
Allah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kisah tadi menunjukkan, membuktikan bahawa banyaknya amal itu tidak otomatis menjadi pengganti atau menjadi bayaran kita masuk surga. Tetapi beramal saleh itu menjadi penyebab kita dapat rahmat Allah. Jadi dia hanya menjadi sebab bahwa orang yang beramal amal saleh akan Allah berikan kehidupan yang baik. Seperti banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah tentang itu. Kerjakan ini, kamu masuk surga. Misalnya ketika Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat ketika di musim sulit air, bukan di sulit air, musim sulit air di Madinah, Yahudi satu-satunya punya telaga, Bi'ru Rumah. Nabi katakan, man yashtari li Bi'ra Rumah falahul jannah. Siapa yang mau belikan untukku Bi'ru Rumah, telaga rumah bilik Yahudi tersebut, maka dia dapat surga. Bahwa amalan itu masuk surga. Nah, siapa yang beramal mentaati Nabi masuk surga. Tetapi itu sebab mendapatkan rahmat, bukan ganti surga. Karena surga tak terganti dengan amal apapun. Seperti yang tadi diceritakan, bahwa amalan 500 tahun tidak cukup untuk membuat kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita. Kalau kita istilahnya hitung-hitung dengan Allah Ta'ala, ya, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat jantung, nikmat darah. Tuan-tuan tahu sendiri, kaum muslimin khususnya yang biasa cuci darah, mahal tak cuci darah? Baru nyuci. Yang harus pakai tabung oksigen mahal tak? Ya mahal. Padahal dalam satu hari jantung kita ini bisa memompakan 80 liter darah. Dan itu gratis dengan sistem yang Allah buat dengan rapi. Walaqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. 80 liter. 1 liter berapa duit? Bukan harga darahnya, harga plastiknya. Kan tak boleh dijual darah kan? Yang dijual adalah alat pemeliharaannya itu. Satu kantong minimal 1 juta. Kalau 80 liter 80 juta sehari. Siapa tolak? Kalau sampai dia hitung sehari 80 kantong, ada yang sanggup? Kalau kesekayaan pun bilang mati je lah ni. Mati je lah. Sebab memasukkannya luar biasa payahnya. Dah pernah transfusi darah? Enak? Sakit. Memang sakit tertahan lah gitu. Sakit-sakit tertahan. Nak cuba? Tak usah. Jangan. Sadalah kalau ada cuba, tak cina cuba balik. Tak lama dah tuan-tuan. Jadi oleh sebab kaum muslimin muslimat, nah sekarang Allah berikan yang gratis. Orang sesak nafas dengan alat ventilator dan macam-macam tahu. Jadi yang dipasangkan ke dirinya mahal tak? Apalagi kalau masuk ICU. Berapa saya? Cinan-cinan masuk tu. Ya nama. 5 juta saya ya. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Itu kita dapatkan dengan gratis dari Allah SWT. Jadi tak bisa diganti tu. Berapapun kehamal kita, coba kita bernapas sehari 24 jam. Tuan-tuan, solat sehari berapa jam? 2 jam banyak tu Pak. Boleh hitung. Iya. Saya tengok lah. Ikon tolong ngaji kalau tak ngaji. Tadi pulang boleh kan? Iya, yang salat itu hanya sekitar 10 minit sampai 15 minit. Anggaplah 20 minit kali 5. 1 jam tengah 2 jam juga. Itulah masuk salat sunat kira. Nah, itu Kak Lela apa nombor Kak Lela imam panjang bacaannya. Kalau kelas-kelas trikul itu 2 minit sekali salatnya. Kadang rukuk awak lu sampai makmum rukuknya lah i'tidal. Kalau sampai makmum i'tidalnya lah sujud, kalau lu sampai sujudnya lah duduk antara sujud ada imam.
Maka jadi imam tu tak boleh sembarangan kaum muslimin muslimat. Perhatikan betul. Jangan sampai ada jemaah yang belum rukuk kita sudah sujud. Ya lu rukuk lah imam dah. Dah sujud. Allah musta'an. Jadi ada yang bertanya ke saya, Ustaz, baca Al-Fatihah tu ketika jahar dengan ketika sir tak sama panjangnya. Apa itu? Awak bos sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nyala Allahu akbarnya imamnya. Tentu kan namanya lasen sampai walad dalil kan. Kalau laju-laju tak sanggup dia kan. Kalau lambat tak takah jauh. Ada sebagian memang membaca Fatihahnya memang laju gitu. Abi bono dan abi ke dongong-dongong gitu kan. Iya memang tak sama memang. Sebab ketika dibaca sir tak ada lagi mat kan. Ya kan mat tak panjang mana lah. Mat lazim mustaqil kalimi lailang tu. Mat jaiz munfasil lah lailang. Kadang mat wajib pun tak tahu. Nah, alun dah guna dah. Lailang kan. Guna lah 2 harakat lah kan. Kalau sampai 10 guna lah 20 harakat di Al-Fatihah. Tiba dia baca sir tak. Maka ini perlu diperhatikan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jangan terlalu lambat dan jangan terlalu cepat. Adalah dulu datuk tu jadi posong je jadi imam lah. Jadi huruf dah banyak di lumam dah. Joleh bacaan tak joleh lah. Ya, tapi apa caranya datuk nyambut masjid. Jadi nyambut masjid. Jadi nan lebih parahnya orang sudah sujud beliau belum sujud. Ni imam dah. Iya, nya kan Allahu akbarnya nya. Ban dulu kan nya memang latu lah renta. Jadi batang kaki dulu cek sudah tulut tangan lah. Jadi alun sampainya sujud jemaah sodolah sujud. Puan aja sabun dan kan dek sadai dahulu kan pembuat ni je kena. Sabun juga kena wangi lainnya. Kena wangi lainnya. Apalagi anak lipia kan. Raja lihat pandangan pasti Wahabi gini. Yang buani-buani beki tu Wahabi. Babo duduk boleh saya ngomong. Kan ndaklah sabun atuk ndak celitur. Basalami dulu itu. Setelah itu bisa baca itu jatuh aswan tahu. Silakan ya. Kalau bisa sambil duduk tu aja kan itu kan. Nya kalau lainnya duduk kan nak ngajawab, lambat tu gak kan. Kasan itu kena wangi boleh. Kena wangi. Saya lebih duluan solat dari kamu kan. Ndak beja. Kalau dah wanita kan sabit tapi dah lunas sujud pada tu. Cuman orang tua kan tak boleh lawan. Karena memang tak, iyalah apa boleh buat lah. Tinggal lagi saya memperhatikan dulu. Jadi alun secara alun sampai barnya kan. Nah, alun dah mulai bergerak lah. Ini memang begitu seharusnya kan. Allahu Akbar baru kita bergerak. Ini tidak jemaah karena yang lain boleh Allah kan. Kosan lamus. Kebanyakan jemaah tak habis. Kebanyakan jemaah tak tahu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, boleh sampai situ cerita. Syaddidu wa qaribu. Jadi kaum muslimin amal itu tidak menyelamatkan memang. Tetapi dia sebab. Adalah sebab. Karena Allah janjikan siapa yang beramal saleh, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya peluang saleh itu bagi laki dan perempuan sama peluangnya. Maka akan kami berikan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pasti kami beri pahala lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Bahkan niat kita itu dinilai lebih baik daripada amal kita. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya, karena dia ingin sempurna niatnya. Cuma kadang sering tidak terlaksana apa yang dia niatkan. Maka niat itu lebih baik.
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini artinya memberikan kita pertama harapan besar bahwa sempurna boleh dikatakan tidak ada, bahwa kita mungkin silap, mungkin tergelincir, cuman kita berkewajiban untuk tasdid wal muqarabah, untuk berusaha selalu benar, bukan mencari-cari keringanan. Karena mohon maaf, antara yang serius, yang berazam mencari perkara-perkara yang paling sempurna, beda dengan mereka yang tidak bersemangat beragama. Apalagi kalau bilang keragama tu jangan terlalu serius. Tu cuma apa tu? Biasa-biasa saja. Tu cuma apa Islam biasa? Kalau Islam biasa kan cuma Rasulullah, kan? Iya, kalau lah bezo Rasulullah luar biasa. Jadi yang biasa-biasa itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapat berita dari Allah, beriman langsung, tidak pakai debat-debat, kan? Ya tak? Beriman langsung dengan berita yang datang dari Allah. Datang perintah dari Allah, diamalkannya tanpa dibahas dulu. Kalau kita tidak, macam draft undang-undang dibuat di Al-Quran di hadis kadang. Kan seolah-olah seperti itu, seperti draft undang-undang. Ada orang pakai bintang, ya kan? Kalau itu setujui. Allah musta'an. Tidak kaum muslimin. Perintah Allah, perintah Rasul itu sudah final. Nah sekarang kita hati-hati ambil yang paling azamnya tinggi. Tentu beda. Nah yang selalu berazam melaksanakan perintah sesuai yang diperintahkan dengan cara yang diterapkan akan lebih dekat kepada benar daripada mereka yang mencari-cari hilah, yang senantiasa mencari-cari keringanan. Makanya banyak peringatan dari ulama kita untuk tidak tatabbu'ur rukhas, jangan mencari-cari keringanan. Sampai Sulaiman At-Taimi, seorang ulama tabi'in, mengatakan idza akhadta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fika syarru kulluh. Kalau engkau mengambil rukhsah setiap ulama, maka engkau berkumpul padamu seluruh keburukan. Berkumpul seluruh keburukan. Ya, misalnya tadi yang kita katakan, ada masalah antara wajib dengan sunat. Saya ambil yang sunat aja lah Ustaz. Apa pasal? Sonang ninggan. Keburukan. Meninggalkan keuntungan, keburukan tak? Hah? Wah nak jualan sikonya nya. Gua ada untung. Ndak. Itu bongak kan itu nyawaknya. Kan begitu? Wak bonya nganyi. Siko banyak bawang, sitan matannya. Cina matan dia. Tu tak sabui? Hah? Mana mau matan berbawang? Siko ada tapanya. Sitan nak utiang. Mana mau? Lama nak utiang lah tak lebar lulunya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Artinya, mohon maaf ya, kita tidak mengatakan yang sunat tidak boleh tinggal, bukan. Cuman perangai mencari-cari keringanan ini kurang terpuji memang bagi orang yang ingin mengambil keuntungan besar. Yang salah paham tak? Ada orang apa dah tak salat tu nya sunat bunyi hijaunya. Kasan salat jemaah sunat kan sampai sunat. Enggak ada yang patang di radionya sunat salat dunia yang ni. Akhirnya solat kan boleh ditinggal. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dalam hati. Yang kedua yaitu kita selalu berusaha untuk mendekati kebenaran. Yang ketiga, bahwa Nabi SAW dijamin Allah masuk surga dengan apa? Rahmatnya. Karena kalau seandainya Nabi diragukan dapat rahmat, semangat kuirin kaum muslimin. Nabi itu pasti. Yang ketiga, Nabi selanjutnya Nabi SAW memberikan jaminan ke sahabat masuk surga. Kalau ini tidak terjamin, apalagi yang lain. Di mana dia beri jaminan? Tidak mungkin Abu Bakar lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini bukan dipahami bahwa Nabi tak masuk surga, tidak. Nabi dah dijamin dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, hadis-hadis tentang beliau, istrinya di dunia, istrinya di surga, ya tak? Kemudian Umar misalnya
dekat dengan Nabi di surga, Abu Bakar dekat dengan Nabi di surga. Di mana kalau tidak pasti masuk surga. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Yang keempat, bahawa siapapun yang berusaha untuk selalu benar lalu salah, Allah maafkan. Tapi siapa yang selalu mencari yang salah, kalau salah ya berdosa dia. Makanya carilah selalu yang benar. Dan yang cari yang benar bukan berarti tak pernah salah. Dan orang istiqamah bukan berarti orang yang tidak berdosa. Orang istiqamah berdosa, ada dosanya pasti, ada kesalahannya, tetapi kesalahan yang tidak besar, tidak besar-besar. Kalau ada besar, tidak istiqamah lagi namanya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengamalkan hadis ini dengan mendekati kebenaran dan menjauhi yang tidak benar. Allah musta'an. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya berhutang untuk kepentingan dakwah? Kaum muslimin, berhutang untuk kepentingan pribadi pun boleh. Boleh kan? Hah? Boleh pun tak? Ya, dan lamun tak makan fried chicken. Bunyi ada fried chicken di kinang ni. Tapi tak si dapat makan. Boleh berhutangnya kan? Ya, kalau lekan tabayu atau tabayu leban ni ambayu. Ni kadang-kadang tabayu tapi tak banyak bayu. Kalau kita bayu tak ada salahnya. Piti dan ada kena temu beko 30 juta. Fried chicken berapa sih? 30.000 itu tak boleh hutang 30.000. Boleh. Tapi kalau seandainya sampai fried chicken 30 juta, piti kan tengok 30.000 je, berhutang lah. Tak akan terbayar. Maka berhutang untuk kepentingan duniawi saja dibolehkan, apalagi untuk kepentingan ukhrawi boleh. Haji misalnya boleh berhutang, tapi jangan haji ini haji Islam ya, dengan catatan bisa dibayar dalam perhitungan, dan perhitungan kita bisa dibayar. Misalnya tuan-tuan punya sawit 10 hektar, nak dijual sawit sayang, uang le umum berhutang, boleh tak? Ya boleh, dengan catatan dan susu setiap panen atau amuannya ndak pun apa ansu ndak opor apa halalnya, apalagi macam itu. Kalau dapat masuk ansu, kalau ndak caklah ndak opornya danya, ndak boleh saja. Dan banyak di antara sahabat Nabi SAW, mereka itu banyak berhutang gara-gara berdakwah. Banyak di antara mereka meninggal dalam keadaan berhutang. Dan hutangnya itu bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan umat. Misalnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, ketika meninggal hutangnya lebih kurang 60.000 dinar. Wajar 60.000 kali 2.000 songa, 2.200 lah, 2.000 songa sana, 2.000 lah sana metong. Boleh miliarnya ya, banyak lah, tak triliun sih. Cara etong beko. Nah, jelas banyak utang. Zubair bin Awam ketika jelas. Nah, kalau seandainya kita mengetahui ada orang berhutang seperti ini, maka adalah keutamaan untuk ikut membayarnya. Ikut membayarnya, karena mandalla ala khairin kafa'ilih. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Wallahu taala alam. Wassallam. Ya tu. Masalah hutang ni lah. Tak. Man kana yuridul akhirah, man kana yuridul harsal akhirati, nazidrahu fil harsi. Wa man yurid harsad dunya nu'tihi minha. Jadi hars itu tanaman. Siapa yang ingin menggarap tanaman untuk, maksudnya ini bahasa kiasan untuk mencari pahala dunia atau keuntungan dunia atau keuntungan di akhirat. Karena hars itu asalnya membajak, yaitu membajak bertani menghasilkan tanaman menghasilkan buah, hasil panen. Nah, siapa yang beramal ini untuk ingin panen di dunia, Allah berikan. Misalnya ada orang yang mempelajari Al-Quran dengan harapan bisa ikut musabaqah, jadi qari terkenal, dia dapatkan mungkin Allah berikan sebagiannya. Ada yang tidak diberikan sebagiannya. Cuma di akhirat dia tidak dapat apa-apa.
Jelas? Ada kita menuntut ilmu misalnya, tujuannya adalah supaya dikatakan a'lamun nas, orang yang paling alim di zamannya, yang paling populer, yang paling hebat. Kalau itu niatnya, kalau niat kan dalam hati, tidak bisa dideteksi oleh kita. Siapa yang ingin seperti ini, maka dia di akhirat nanti orang yang pertama dinyalakan api neraka kepadanya. Walaupun dia beralasan, ya Allah saya nuntut ilmu karena engkau, kata Allah, kazabtah, kamu bohong, kamu nuntut ilmu supaya dikatakan alim. Makanya Imam Ats-Tsauri masalah niat ini berat baginya. Para imam kita berat niat. Jadi harth itu tanaman loh, menggarap tanaman. Jadi siapa yang beramal tujuannya panen di dunia, yaitu mendapat keuntungan dunia apa? Siapa yang ingin harsul akhirah, yaitu pahala di akhirat. Jadi ingin panennya di akhirat, yaitu orang yang meniatkan amalnya hanya karena Allah. Ya Pak. Jadi meniatkan akhirat itu sama dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dapat di akhirat apa-apa kecuali amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nazid lahu fi harsi. Kami tambahkan padanya. Makanya pahala berbuat kebaikan karena Allah dilipat gandakan. Betullah kata ayat. Barang siapa yang ingin bercocok tanam untuk pahala di akhirat, kebahagiaan di akhirat, kami tambahkan panennya itu. Kami tambahkan buah dari amalannya itu. Diinfakkan 1000 karena Allah, ya toh, nanti dapat 700.000. Seperti berimpak 700.000 di akhirat. Tapi kalau berimpak 1 miliar karena supaya dipilih, supaya duduk, akhirnya terduduk. Nah, pahamnya enggak? Jadi kalau berimpak 1 miliar supaya duduk, akhirnya terduduk. Tapi kalau impak 1 miliar karena Allah, duduk tak duduk? Tapi impaknya setelah terpilih ya. Setelah terpilih. Kalau sebelum masih diragukan. Ya pahala dunia. Iya, jadi harth itu nya thawab. Iya tak, iya lain thawab dunia nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati. Ya, terus sama artinya thawab hasil kerja, upah. Harth hasil tanam. Dah? Atau niat upah atau niat panen? Panen qadwa lah. Qadwa lah. Gaji dapat, padi dah dapat, boy dapat. Di belakang tu artinya orang jual boy. Jadi kaum muslimah minta kayaknya. Jadi nak dapat pahala, nak dapat hasil panen, semuanya sama. Ya, artinya akan digunakan nanti di akhirat. Wallahu taala alam. Allah ibarik fiik, jazakallahu khairan. Masya-Allah tabarakallah. Datuk selalu mengasihkan, masya-Allah, jazakallahu khairan. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.